Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Febrianis Tianingrum, NIM 710 14 19 331. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran teknologi perkantoran dengan tema transaksi online. Kompetensi dasar transaksi online yaitu 1. Menerapkan pengoperasian transaksi online. 2. Melakukan transaksi online. Tujuan pembelajaran 1. Setelah peserta didik mencari materi, peserta didik mampu memeriksa ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. 2. Peserta didik berdiskusi dengan guru di classroom atau forum diskusi. Peserta didik mampu memilih jenis-jenis transaksi online dengan tepat dan benar. 3. Setelah peserta didik dan guru mengamati tayangan video di classroom, peserta didik mampu memutuskan regulasi atau UU IT dengan tepat dan efisien. Sudahkah kalian mengetahui tentang transaksi online? Apa itu transaksi online? Berikut ini adalah penjelasannya. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet. Tidak ada penjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Contoh transaksi online. 1. PayPal. PayPal adalah salah satu alat pembayaran atau payment processor menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia dan teraman. Penggunaan internet dapat membeli barang di eBay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi atau sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia, dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis. Menggunakan internet PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional. 2. Money broker. Money broker merupakan jasa pengiriman uang termurah dan tercepat yang direkomendasikan di Eropa. Uang akan dikirimkan via email dan sampai saat itu juga. Biaya relatif murah, cuma 2 euro. Penerima hanya perlu alamat email untuk menerima uang, kemudian membuka akun di Money Brokers dan menguangkan uangnya ke nomor bank rekeningnya. Bisa mengirim dan menerima uang di seluruh pelosok dunia. Penerima akan kena biaya $5 untuk ongkos transfer. Manfaat transaksi online. 1. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 2. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. 3. Melebarkan jangkauan atau global reach. 4. Meningkatkan customer loyalty. 5. Meningkatkan supplier management. 6. Memperpendek waktu produk. Sudahkah kalian tahu bahwa kita dalam melakukan transaksi online dilindungi oleh sebuah badan hukum? Berikut adalah penjelasan. Regulasi atau UU IT. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan UU IT adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas UU IT. Pemanfaatan teknologi IT dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan UU IT. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3.
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, mungkin, dan bertanggung jawab. 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Konten UU IT. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Jenis-jenis transaksi online yaitu sebagai berikut. 1. E-order atau pesan online. E-order atau pesan online adalah permintaan dari pembeli kepada penjual atas barang atau jasa yang dijual oleh penjual melalui media sosial atau online. Pemrosesan pesanan pelanggan mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, melengkapi order penjualan, mengecek ketersediaan barang di gudang, menentukan rute dan tanggal pengiriman sampai dengan barang diterima oleh pelanggan. Berikut ini adalah cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Yang pertama, cara pemesanan. Pemesanan dapat dilakukan langsung di website dengan mudah. Yang pertama, mencari produk. Kedua, memilih dan melihat informasi produk. 3. Menambahkan barang ke dalam troli. 4. Menyelesaikan proses pemesanan. 5. Mengisi informasi pengiriman. 6. Memilih metode pembayaran. 7. Mereview pesanan dan selesai. Cara pembayaran. Cara pembayaran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran melalui bank transfer dan pembayaran melalui cash on delivery atau COD. Dan selanjutnya, setelah melakukan pembayaran, pembeli memberikan konfirmasi kepada penjual agar pesanan dapat segera dikirim. Pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan ke alamat pembeli akan dilakukan setelah pembayaran pembeli valid, dan pengiriman dilakukan melalui ekspedisi yang telah ditentukan. Jenis transaksi online yang kedua yaitu e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce untuk menjamin keamanan transaksi tersebut. Startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan seluruh lembaga perbankan untuk memulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Manfaat menggunakan e-payment. Dengan menggunakan fasilitas e-payment, pihak penjual dan pihak pembeli akan mendapatkan beragam manfaat, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Sistem transaksi yang mudah dan dapat dilakukan secara universal selama masih berada dalam satu wilayah negara. Kedua, keamanan transaksi lebih terjaga dibandingkan dengan melakukan transaksi secara cash atau secara transfer rekening pribadi. 3. Penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih simpel dan efisien. 3. E-banking. Perbankan elektronik atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu e-banking, yang juga dikenal dengan istilah internet banking, adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang telah dilengkapi dengan sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007. Peraturan Bank Indonesia ini berisi tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat,
aman, nyaman, murah, dan tersedia di setiap saat, yaitu 24 jam per hari. Dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari HP, komputer, laptop, notebook, dan lainnya. Jenis transaksi online yang keempat yaitu e-delivery. E-delivery adalah sistem pendukung administrasi kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang atau jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan. Contoh e-delivery yaitu JNE Express, Pos Indonesia, Tiki, JNT Express, dan masih banyak lainnya. 5. E-money. Pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau BIS dalam salah satu publikasinya. Dalam publikasi tersebut, e-money didefinisikan sebagai produk storeful atau prepaid di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Di samping itu, e-money yang dimaksud di sini berbeda dengan single purpose prepaid card lainnya seperti kartu telepon. Hal ini karena e-money yang dimaksud dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran atau multi-purpose. E-money yang dimaksud di sini juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit. Manfaat penggunaan e-money: 1. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai. 2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit. 3. Electronic vault dapat diisi ulang ke dalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issue. 6. E-wallet. E-wallet atau dompet elektronik adalah sebuah alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional. E-wallet memungkinkan setiap pelanggan yang terdaftar untuk melakukan pembayaran online dengan nyaman dan aman tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi serta mengirim dan menerima transfer uang dengan hanya menggunakan alamat email atau log dalam rinci atau melalui telepon mendaftarkan ponsel kita. E-wallet adalah salah satu solusi tercepat pembayaran yang paling aman dan hemat biaya di pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.